Pemuda tampan ini berlari mengejar waktu untuk penerimaan gelar sarjana. Ya, dia mendapat predikat mahasiswa terbaik di Universitas Oxford. Beberapa hari kemudian, pemuda itu mendapatkan kabar buruk bahwa sang ayah meninggal dunia akibat penyakit asma akut, yang tentu saja mendengar itu membuatnya sangat terpukul. Ia pun segera pulang ke India dengan jalur penerbangan. Inilah pertama kalinya ia akan menginjakkan kakinya kembali ke tanah air. Namun sayang, sesampainya di sana, ia tak sempat melihat jenazah sang ayah. Ia hanya bisa memandangi sosok sang ayah dari foto yang terpajang berkalungkan bunga. Sang paman memohon maaf tidak dapat menunggu pemuda ini untuk pemakaman sang ayah, sebab ayah pemuda tersebut adalah seorang pemimpin negara dan banyak rakyat yang hadir dalam pemakaman. Rakyat sangat kehilangan pemimpin mereka, sehingga keluarga harus melakukan upacara pemakaman lebih awal. Keesokan harinya, pemuda itu menonton berita di televisi, di mana media ramai mempertanyakan siapa sosok pengganti pemimpin negara berikutnya. Karena merasa jenuh, pemuda itu berkeliling untuk melihat situasi di tanah airnya tersebut dengan menggunakan sebuah mobil. Namun saat di perjalanan, ia melihat kondisi jalan yang semrawut. Ia tidak menyangka di tanah airnya banyak pengendara yang tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas. Bahkan ia juga melihat beberapa kendaraan yang berani melawan arus. Sementara para pejabat tengah sibuk merebut posisi kosongnya bangku kepala menteri. Bahkan banyak petinggi partai yang mendukung Farada untuk menduduki posisi tersebut. Namun Farada tidak ambisius, sebab ia merasa cukup menjadi penasihat partai. Ia pun masih terus mencari sosok yang pantas untuk menggantikan posisi pemimpin rakyat. Setelah berpikir keras, Farada pada akhirnya membicarakan posisi tersebut pada pemuda ini dan meminta pemuda tersebut untuk menduduki kursi ayahnya sebagai pemimpin negara. Namun awalnya pemuda itu menolak, sebab ia sama sekali tidak tertarik dengan politik. Bahkan ia tidak tahu banyak dunia politik. Farada yakin pemuda itu dapat memimpin negara ini seperti mendiang ayahnya, sebab ini adalah mimpi ayahmu untuk melayani negara dan masyarakat. Kau harus melanjutkan mimpi ayahmu, ucapnya. Dan Farada berjanji akan melindungi serta membimbing pemuda tersebut. Pada akhirnya pemuda itu pun setuju untuk menggantikan mendiang ayahnya sebagai kepala negara. Tibalah hari di mana ia dilantik dan disumpah untuk bekerja secara totalitas demi kesejahteraan rakyat. Setelah melakukan pidato pertamanya, ia pun menandatangani serah terima jabatan sebagai kepala negara yang baru. Di sana juga turut hadir para pejabat dan petinggi partai. Pimpinan oposisi pun juga turut hadir di sana. Namun sayangnya media mengkritik terpilihnya pemuda itu sebagai kepala negara, sebab pemuda itu tidak mempunyai pengalaman di dunia politik. Apakah pemuda itu berhasil memimpin negaranya seperti mendiang sang ayah? Jangan kemana-mana, tunggu kelanjutannya. Tetap di akun Rizka Ibrahim hanya di Snack Video, bikin semua beken.